الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustadz Mujiran. Semoga dengan taujih Rabbani tadi bisa menambah keberkahan kepada kita semuanya. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuki acara inti pemaparan dari Ustadz Sumedi Abdul Latif LC. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol masykuran. Slide di siapa? Monggo Ustadz Sumedi. Baik. Slide siap ya? Yang ini slide siapa? Mas Oh ya, oke, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mudahkan, Allah lancarkan kita bersilaturahmi walaupun jarak jauh dengan online ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan kesehatan kepada kita semua insyaallah. Salam salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat serta umatnya ila yaumil qiyamah. Para guru yang saya hormati, rekan-rekan teman-teman semua yang rahmati Allah, mohon izin malam hari ini saya ingin sharing, berbagi, nanti mungkin juga ditambahkan sama para guru-guru yang lain, para teman-teman semua. Ini mempertajam tema tentang ain ya, yang beberapa pekan yang lalu juga sudah dibahas secara tajam oleh guru kita Ustadz Dwi, dan malam hari ini saya coba ingin sedikit sharing, berbagi tentang mewaspadai lemparan ain kepada anak-anaknya. Mungkin nanti juga saya sedikit pengalaman pribadi saya ya, juga berbagai kasus-kasus yang saya hadapi ketika mendampingi para klien gitu, dengan berbagai kasusnya, dan subhanallah ini semuanya kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua insyaallah. Next, Ustaz. Selanjutnya, Bapak Ibu rahmati Allah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya yang terbaik. Dan tidak ada satupun orang tua yang menghendaki anaknya celaka.
namun karena ketidakfahaman dan kurangnya ilmu, tanpa sadar anak jadi korban. Ya, memang para ulama juga menjelaskan bahwa salah satu di antara penyebab utama banyaknya ain, ya, lemparan ain di sekitar kita, di masyarakat kita, adalah jauhnya masyarakat dari syariat. Sehingga banyak sekali tindak tanduk, ucapan yang difikirkan, interaksi, body language, sorotan mata, dan semuanya itu ternyata memberikan dampak-dampak yang kurang baik atau negatif kepada orang lain. Tak terkecuali orang-orang yang dekat dengan kita. Anak-anak, istri, suami, orang tua kita, dan lain sebagainya. Maka itu dalam hal ini kita coba mereview kembali sikap-sikap kita selama ini. Jangan-jangan memang masih banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Bukan sekedar dosa nanti yang akan kita dapatkan, tapi juga ternyata memberikan dampak buruk kepada orang-orang yang di sekitar kita. Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah yang apabila fitnah itu diturunkan, bukan hanya pelakunya yang kena, tapi juga orang-orang yang di sekitar kita juga bisa kena. Ya, dampak dosa kita, dampak kesalahan kita bukan hanya kita yang kena, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Next, selanjutnya, ya. Ini sebagai pengingat, ya. Semua yang tidak nyambung dengan Allah adalah terlaknat. Kata Rasulullah dalam hadisnya, inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah, wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah dan yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim ataupun penuntut ilmu syar'i. Jadi hal-hal yang tidak ada hubungan dengan Allah akan menjadi laknat. Tapi sebaliknya, semua yang nyambung dengan Allah, semua yang ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah nanti yang akan selamat. Next. Semua yang tidak terhubung dengan Allah akan putus keberkahannya. Kullu kalamin au amrin dzibalin la yuftahu dzikrillahi fahuwa abtar au qala aqta. Setiap perkataan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka akan putus keberkahannya. Bayangkan ketika seseorang tidak mengerti tentang aturan Allah, tidak paham syariat, tidak menjalankan syariat, ternyata kemudian aktivitasnya tidak melibatkan Allah di dalamnya. Tidak ada baca bismillah, tidak ada doa perlindungan, tidak connected dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata salah satu hukuman yang Allah berikan kepada kita, Allah cabut keberkahannya. Kayak mungkin banyak penyakit, kita gamprentan, celaka, ya, lemah, ada musuh kita tidak bisa menghindar. Kenapa? Karena sebenarnya lemahnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah, kata Rasulullah tadi, bahwa keberkahannya juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, next. Semua yang tidak terhubung dengan Allah akan mudah diakses oleh syaitan. Nah ini. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman yang Maha Pemurah, yaitu Al-Qur'an, kami adakan baginya syaitan sebagai teman yang selalu menyertainya. Nanti ketika kita memahami definisi ain, bahwa ain itu hanya penumpang gelap yang memanfaatkan lemparan atau luapan emosi seseorang dari ucapannya, dari sorotan matanya yang akan nanti disorotkan kepada si objek. Kemudian syaitan menumpang di situ, akhirnya terjadilah sebuah penyakit atau masalah-masalah lainnya. Tapi akar persoalannya adalah karena berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melibatkan Allah dalam segala aktivitas kehidupannya.
Next. Rumah yang dipenuhi dengan zikir, syaitan akan lari daripadanya. La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakannya Al-Baqarah. Lagi-lagi di sini bahwa syaitan itu hanya mengisi ruang yang kosong. Jadi ketika rumah kita, diri kita, badan kita, ucapan kita dipenuhi dengan zikrullah, maka syaitan akan menjauh. Ini sebenarnya kata kunci kita, perlindungan dari intervensi dan gangguan dari syaitan. Tapi kemudian ketika ada ruang yang kosong, ya, sepi dari zikir, tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka syaitan akan mengisi di sana. Ya. Berikutnya, ya, Bapak Ibu rahmati Allah, ya, banyak definisi, saya hanya ngambil yang poin-poin aja sedikit. Apa itu ain? Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, isabatul ain ghairahu bi'aidi. Seorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Ya. Atau ain adalah pancaran luapan emosi yang disalurkan lewat mata ditujukan kepada objek. Ya. Seseorang dikatakan terkena ain jika yang dipandang oleh seseorang lalu dia terkena musibah akibat pandangan itu sehingga ia sakit terkena. Ya, ini dari definisi para ulama. Ya, next lagi. Ya, ini lewat aja, hanya sekedar pelengkap. Selanjutnya, ya. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lebih spesifik tentang kenapa orang tua bisa menimpakan ain kepada anaknya. Ya, sebagaimana diungkapkan di depan, minimnya pemahaman agama dan batasan-batasan syariat dalam interaksi dengan anak. Sehingga banyak sekali ucapan-ucapan orang tua, kata-kata, luapan emosi yang tidak terkontrol dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Kalau kita merujuk kepada definisi, ya, ain itu terbagi dua. Ada ainul hasad, ada ainul lamah. Ada ain karena lemparan iri dengki dan segala turunannya. Ya, studi kasus di lapangan, ya. Misalnya banyak orang tua ketika menghadapi masalah-masalah di anak nakal, ya, susah sholat, susah diomongin, ngeyel, ngelawan. Kemudian orang tua kesel, lalu muncul kata-kata yang tidak pantas, ya, marah, sampai level memukul, mengulang-ulang kata-kata dan seterusnya. Dan ternyata ini yang kemudian dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyakiti si korban, si objek dalam hal ini adalah anak kita. Yang kedua, ada ainul lamah, pujian. Ya. Ada orang tua maksudnya sih katanya memotivasi, atau anak-anaknya punya prestasi karena secara fisik misal gantengnya, kecerdasannya, orang tua bangga, orang tua senang, lalu terlontar kata-kata pujian. Ya, yang terjadi kemudian pada si anak adalah justru adalah sakit. Ya. Ya, next, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya, next selanjutnya. Baik. Saya akan sedikit cerita tentang yang saya alami, ya. Mudah-mudahan, ya, pertama Allah mengampuni dosa-dosa saya dan jadi pelajaran buat semuanya. Insya Allah sebenarnya nanti kalau ketika kita sudah betul-betul memahami definisi ain dengan baik dan kita berharap untuk keluarga kita hal yang terbaik, insya Allah nanti di rumah itu, ya, akan sepi dari caci maki, amarah, karena kita sudah memahami betapa dampak negatif dari itu semua adalah sangat besar. Yang kedua, di rumah kita juga akan sepi pujian-pujian yang kosong, sanjungan
yang seolah-olah itu baik, padahal sebenarnya itu mencelakakan kepada anak kita. Justru nanti yang boleh disuburkan apa? Justru yang harus disuburkan adalah doa-doa keberkahan, ya. Selalu bersandar kepada Allah, selalu minta perlindungan kepada Allah agar istri kita, anak kita, semuanya dalam bingkai perlindungan Allah dan memberikan pertumbuhan baik sisi duniawi maupun akhirat, dan semuanya dalam bingkai keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari kita selalu berusaha menyesuaikan diri, berusaha memperbaiki diri ya. Kita juga sebagai orang tua pasti banyak salah, banyak kekurangannya, sehingga selalu kita belajar bagaimana memperbaiki semuanya. Pertama yang saya ceritakan, saya anak ketiga, ya ini satu kasus, sejak namanya itu Sahla, artinya mudah ya, saking memang dalam proses persalinan itu begitu mudah. Sejak lahir sampai usia 2 tahun, sedikit pun tidak pernah sakit. Ya, keluhan apa pun nggak pernah. Tapi kemudian setelah di usia 2 tahun, ya saya berseloroh kepada istri saya. Hebat ya, tuh, anak kita nggak sakit gitu. Ternyata setelah bilang seperti itu, esoknya cash and carry ya, langsung Allah kasih anak saya yang saya sebutkan itu sakit kemudian dan cukup berbulan-bulan. Tapi kemudian Allah kasih sembuhkan ya. Itu pertama. Di sana ada ujub ya, tidak bersandar kepada Allah, pujian-pujian, bukan doa keberkahan yang saya lemparkan, tapi membanggakan diri. Sampai akhirnya kemudian Allah syaitan memanfaatkan momentum itu. Ya. Kasus kedua, satu waktu saat sholat maghrib, saya menuju ke masjid, ya bersama santri, mau sholat maghrib berjamaah. Ternyata ketika mau berangkat itu, anak saya makan. Ya, nggak biasanya anak saya makan gitu. Ya, saya berseloroh, sedikit emosi, saya negur. Ngapain sih mau maghrib makan? Gitu. Kenapa sih nggak tadi atau nanti aja setelah sholat maghrib? Kebetulan saat itu anak saya makannya pakai lauknya lauk ikan bandeng gitu. Ada bahasa, lalu ada kalimat yang saya lemparkan itu, nanti kamu ketelak gitu. Ternyata benar, ketika saat di tengah saya memimpin sholat, ada dengar suara tangisan. Setelah selesai sholat zikir, istri saya mendekati bahwa anak saya ketelak, dan istri saya langsung menyalahkan saya karena memang tadi saya melemparkan kata-kata itu. Jadi langsung cash and carry, saya apa yang saya ucapkan itu terjadi pada anak saya, ya. Dan kalau ini dilihat dari kacamata ain, ini betul-betul seperti itu, ya, terjadi gitu. Yang lebih ini lagi adalah kasus anak yang kelima. Ini juga saya terus di usia 3 bulan di luar setelah lahiran itu, ya pada Allah panggil meninggal. Masalah meninggalnya selesai ya, tapi yang saya konsultasikan kepada para asatidz di DPP Arsy juga, ada Ustadz Nadif, ada Ustadz Rosyad, dan beberapa ustadz lainnya, dan semua dari runutan yang saya simpulkan, yang saya ceritakan itu semua menyimpulkan bahwa penyebab meninggalnya adalah karena lemparan ain. Ya, ini yang saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh sedikit saya buka, runutannya adalah pertama, memang saat itu momentumnya adalah momentum saya baru pindah dari kota ke kampung halaman saya, dan saya baru merintis dengan istri pesantren di kampung, ya. Di awal-awal adaptasi dengan masyarakat dan seterusnya, istri dan saya itu masing-masing sibuk begitu, ya. Sebelumnya ya, kalau istri saya bilang telat gitu hamil, ya ekspresi yang dilemparkan adalah ekspresi syukur, bahagia, berterima kasih kepada Allah, Allah mempercayakan kepada kami gitu. Tapi berikutnya ya, ketika di momentum ini ekspresi saya dan istri juga sama, yaitu ekspresi ketidaksiapan,
Dan ketika Allah kasih anak ya yang baru, ekspresinya ekspresi tidak siap. Ya, mungkin ada penolakan gitu. Ternyata ini dampaknya luar biasa gitu. Cerita dari pertama sampai keempat itu tidak ada masalah dalam proses, dari sejak hamil, proses persalinan semua lancar. Tapi giliran anaknya ini sudah memprematur, sungsang, dan proses lahirannya pun juga agak lama. Walaupun memang normal gitu. Dan yang lebih ini lagi adalah setelah 3 bulan di luar, ya qadarullah Allah panggil gitu. Dan dari sisi saya coba diskusi dengan para masyayikh, para ustadz-ustadz, bahwa ini juga ada aspek di dalamnya adalah yang dievaluasi tadi, ada lemparan ain seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah, sati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan yang lain banyak sekali kasus-kasus ya. Misalnya tetangga sebelah ini malam-malam menghubungi anaknya menangis tidak henti, tidak kentut, tidak BAB, tidak mau menyusui ke ibunya. Itu. Ke dokter sudah, semuanya udah. Ya. Setelah kami datangi ditanya apakah ada pujian atau ini kan. Ternyata neneknya membetulkan. Dia bahagia punya cucu, lalu dipuji-puji. Setelah dipuji-puji anaknya nangis luar biasa gitu. Kalau orang kampung nyebutnya sawan. Ya setelah diruqyah, proses terapi ain, pada Allah memberikan kesembuhan dan seperti sedia kala. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, ya banyak hal yang kita perhatikan dari sini ya. Semakin jauhnya Islam, jauhnya syariat dari keluarga-keluarga muslim. Banyak sekali kasus-kasus bermasalah. Anak nakal, susah diatur, susah sholat gitu. Permasalahannya bukan sekedar memang masalah lingkungan yang rusak, tapi justru faktor utama adalah perlakuan, interaksi, ucapan, dan atmosfer yang diciptakan oleh orang tua di dalam rumah tangganya kepada anak-anaknya. Ini yang lebih dominan. Ya, pemahaman kita selama ini justru orang tua itu faktor utama. Ya mungkin di kalangan para peruqyah bahkan sepakat bahwa kalau ada persoalan, entah anak sakit, apapun, anak-anak di usia 12 tahun ke bawah atau balik ke bawah, kami hampir menyimpulkan 100% masalah itu ada di internal kita sebagai orang tua. Itu. Anggaplah misalnya anak diganggu jin. Ya, karena anak masih kecil, belum bisa melindungi dirinya dengan baik, berarti kalau anak terganggu, berarti yang disalahkan adalah yang menjaganya. Tetap kita sebagai orang tua. Gitu. Tapi kemudian dari sekian gangguan-gangguan gaib, ya pengalaman saya secara pribadi, yang terbanyak itu adalah persoalan masalah ain. Itu. Anak disantet, anak diganggu jin, ada, tapi persentase sangat kecil. Umumnya lebih banyak adalah masalah interaksi antara orang tua dengan anak. Ini mungkin sekelumit persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam sehari-hari di rumah kita, ya. Bagaimana hal-hal yang terjadi. Maka mudah-mudahan dengan memahami ini kita berharap kemudian di rumah kita semakin terjaga dari sisi ucapan, dari sisi yang lain sebagainya, agar kita betul-betul menghasilkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Semuanya berawal dari kita orang tua. Karena rumusnya adalah anak yang saleh hanya lahir daripada orang tua yang saleh. Ya kan? Itu rumusnya. Jadi kalau orang tua yang saleh, bahkan seorang ustadz ahli parenting menyebutkan ada 4 hal untuk menciptakan anak yang saleh itu. Nomor 1 adalah doa yang kuat. Berarti memang orang tua yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dasar Ustadz lain menyebutkan, saya banyak menyaksikan banyak orang tua yang secara teori-teori psikologi kadang-kadang salah, tapi karena doa-doanya yang kuat,
dalam hal mendidik anak, tapi ternyata anak-anaknya bagus-bagus. Jadi betul-betul kembali kepada hubungan kita dengan Allah. Kalau kita paham syariat, lalu kemudian interaksi kita dengan anak-anak, omongan dijaga gitu kan, ujian juga selalu dikembalikan kepada Allah, selalu munculkan doa-doa keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang akan menghasilkan keberkahan dalam rumah tangga kita dan anak-anak kita, insya Allah. Ini mungkin dulu pengantar dari saya, mungkin dari Ustaz yang lain karena menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Singkat, padat. Ya, okay. Kita jawab ya, kita ini. Monggo bagi Pak Asatid, ya, Mas Ayif, Ustaz Musdar, Ustaz Rosyad, Ustaz Aziz, ya, menambahkan Ustaz. Kalau di lapangan mungkin itu tadi contoh-contoh kasus yang langsung Ustadz hadapi ya, Ustadz ya? Betul. Secara pribadi ya? Iya, jadi itu yang saya menceritakan apa yang saya alami ya. Kalau kasus-kasus pasien sih banyak sekali ya. Ya banyak yang belum terceritakan gitu. Tadi beberapa hal yang saya alami begitu. Ya, satu hal yang indah ya ketika memahami tentang batasan-batasan ain ini, bahayanya itu ucapan yang kita pikirkan, kita lebih hati-hati. Ya, mau ngomong ke anak tuh pikir dulu gitu kan, ditata dulu bahasa yang baik gimana supaya tidak menghasilkan keburukan pada anak kita. Jadi ngeremnya agak lebih ini ya. Ini juga persoalan bagi yang terbiasa dengan yang temperamental. Ngomong yang asal ceplak gitu kan. Sehingga kemudian ini yang ya bisanya memberikan dampak-dampak ain tadi. Karena syaitan memanfaatkan kata-kata yang kita lemparkan, emosi-emosi yang kita berikan kepada anak kita. Apa tuh? Ada yang bertanya kayaknya. Di chat ya, ada yang tanya. Ya, sebentar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bi Asngali, panggilannya Abi. Saya mau bertanya, kalau secara bahasa ain itu karena mata nih. Tapi tadi di beberapa contoh itu karena lisan juga. Mungkin ada lagi faktor selain mata dan lisan, Ustaz. Baik. Jadi kalau kita merujuk kepada definisi-definisi yang ditulis oleh para ulama, ain itu kan memang bahasa Arab ya, bahasa kitanya mata. Jadi sumbernya adalah luapan emosi. Mata adalah pintu gerbang penyaluran. Jadi dari emosi, dari kata kemudian yang difikirkan, kemudian diucapkan dan dilemparkan lewat sorot mata. Makanya definisinya adalah al-ain, gitu. Lemparan lewat sorot mata, gitu. Bahkan nanti antara kebusukan hati, kekotoran hati, sama ketajaman mata itu beririsan ya. Dulu saya waktu masih belajar hipno itu, ketajaman mata itu memang dilatih. Ya, saya pernah privat hipno selama berapa jam itu masuk ruang kamar yang gelap, kemudian hanya lilin, melatih mata supaya tajam gitu. Dan ini kalau istilah di beberapa para ustadz menyebutkan ain yang terlatih. Jadi ain itu bisa dilatih memang. Ada juga yang latihannya melihat matahari gitu, tidak berkedip sekian masa gitu. Dan itu luar biasa, bisa dengan kedipan tuh
Misalnya kendaraan bisa terbalik, itu rumah bisa hancur, orang bisa jatuh celaka dengan kedipan matanya. Itu ain-ain yang terlatih. Ya, bayangkan gitu, ketika kita tidak paham, lalu itu kita lemparkan kepada anak-anak kita. Tiba-tiba kita emosi, kita melotot kepada anak kita. Tiba-tiba kemudian anak celaka, ada anak yang bandel gitu. Sumbernya apa? Kita sendiri, gitu kan. Bukannya berdoa, berzikir kepada Allah, bukannya bertaubat, gitu kan. Sebab bagaimanapun anak bandel, anak salah, anak sakit ini sakit itu, tetap persoalannya dari kita sebagai orang tua. Gitu. Bukannya memperbaiki diri, tapi malah kita kemudian melemparkan amarah, kesalahan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Wah, Abu Alia. Pada Syekh. Ini masih ada pertanyaan ini, Tat. Oh iya, fadal. Sharing aja. Dari Maya Cimahi. Bismillah, izin bertanya. Katanya anak di bawah 12 tahun ke bawah dominan orang tuanya yang bermasalah. Ya. Lalu bagaimana dengan anak angkat? Apakah kita harus meruqyah orang tuanya? Apa orang tua angkatnya? Ya. Saya bicara pengalaman aja ya. Memang idealnya ini kan bagian dari upaya ya. Salah satu dalam proses terapi itu adalah melengkapi sarana dan prasyarat terwujudnya hasil terapi gitu. Tapi kemudian kita juga merujuk kepada ayat dan hadis. Misalnya ada ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Termasuk dalam melengkapi sarana-sarana terapi untuk mencapai kesembuhan juga sesuai maksimal yang bisa kita lakukan. Misalnya contoh kasus nasab, idealnya bapak ibunya terlibat, dihadirkan ruqyah bersama. Tapi kadang-kadang kasus-kasus di lapangan yang terjadi adalah orang tuanya nggak mau atau orang tuanya jauh, susah diakses. Maka yang terpenting kita sebagai terapis adalah usaha secara maksimalnya di mana itu yang kita lakukan. Ya, dalam hal ini juga sama gitu. Tadi misalnya orang tua angkat. Pertanyaannya orang tua angkatnya ada nggak? Kalau ada, bisa nggak dihubungi? Kalau bisa nggak dipanggil untuk ruqyah bersama gitu? Kalau bisa, sebaiknya dilakukan. Tapi kalau nggak bisa, berarti mastata'tum kita kemampuannya segitu. Serahkan sama Allah, lakukan yang bisa kita lakukan. Biasanya insya Allah, kalau sudah maksimal, tetap Allah kasih kesembuhan. Itu Allah kasih hasil yang kita mau. Yang penting yang Allah mintakanlah kita la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita usaha maksimal semampu yang bisa kita lakukan. Harusnya misalnya ya banyak kasus-kasus di lapangan ya sakit. Harusnya dioperasi, harusnya berobat ke rumah sakit yang levelnya lebih tinggi. Tapi kemudian namanya rezeki, kemampuan orang beda-beda, lalu dia melakukan semampunya, setelah itu dia pasrah kepada Allah, justru di puncak pasrah itu Allah kasih kesembuhan. Ya, itu biasanya anak lakukan seperti itu. Allah alam bisawab. Ya, Ustadz Abu Alia, kayaknya Rais. Waduh, jangan berat-berat, Ustaz. Ngerti nih yang nanya. Mau menerangkan kayaknya ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Masya Allah. Nggak pernah ketemu ini. Bertemu virtual insya Allah. Tidak mengurangi diskusi kita ini malam ini. Ini mau menambahkan dan bertanya ya diskusi sharing aja Mas Ustaz tentang nama aja lah jangan. Ya terkait judulnya aja Ustaz. Terkait dengan tadi kan kata antum menjelaskan tentang bagaimana terkadang ucapan-ucapan orang tua ini bisa memberikan dampak negatif baik yang sengaja atau tidak sengaja ya pada diri anak-anak mungkin ya. Nah, ini cara membedakan ini ain atau doa, misalkan doa yang buruk kepada anak ini seperti apa Ustaz? Pengalaman antum tentang bagaimana ini murni ain atau ini memang doa keburukan yang diijabah oleh Allah ya? Atau
keduanya menjadi sebuah kolaborasi antara ain dengan doa keburukan itu sendiri. Pada hakikatnya nantinya terapinya kan sama, pakai bekas juga ya. Nah, tapi bagaimana untuk lebih detailnya tentang hal ini? Ya, begitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, ya nanyanya berat-berat. Yang pertama tadi beda doa buruk sama lemparan ain. Ya, ini menarik ya. Kadang kalau saya mulai dari yang global dulu dalam proses terapi, baik ain, sihir ataupun gangguan jin, kita sepakat. Saya selalu ngasih analogi begini. Kalau ada ayam masuk ke rumah Anda, yang salah ayamnya Pak Tuan rumah, gitu. Saya selalu ngasih logika-logika sederhana kepada pasien itu. Semua sepakat bahwa yang salah adalah tuan rumah. Artinya kesalahannya adalah pintu rumahnya terbuka. Jadi kalau misalnya Anda kena ain, Anda disantet sama dukun, diganggu sama jin, saya nggak nyalahin tukang santet gitu, tapi saya nyalahin Anda. Salahnya di mana? Anda buka pintu. Pintu yang terbuka itu apa? Dua hal. Pertama, hubungan sama Allah pasti ada yang masalah, ada dosa di dalamnya. Entah misalnya ninggalin sholat, atau misalnya riba, atau dosa-dosa yang lainnya. Yang kedua, secara mental pasti ada yang bermasalah. Karakter akhlaknya di situ. Maka itu saya terapi globalnya sebelum spesifikasi mendiagnosa apakah ini ain, sihir atau gangguan jin, nomor satu adalah saya diagnosa kesalahan dia itu apa. Ya, kalau pola saya sederhananya begitu. Setelah pelan-pelan, tapi saya juga hati-hati di awal, khawatir merasa diintimidasi dan merasa dipojokkan. Saya hanya mengatakan bahwa ini sebagai bahan untuk mendiagnosa. Ayatnya jelas kan bahwa semua musibah yang menimpa Anda adalah karena kesalahan Anda sendiri. Ya, jadi diawali pertobatan. Ketika judulnya pertanyaan tadi bahwa ini apakah doa karena keburukan orang tua kepada anak sehingga anak tertimpa satu musibah. Nah, ketika si orang tua menyadari ada sisi salah, misalnya ada doa yang salah, ada emosi, lalu dia bertaubat kepada Allah, mengakui salahnya, ya biasanya ya secara itu kemudian Allah angkat juga penyakitnya. Contoh kasus, ya satu hari ada seorang ibu bawa anaknya perempuan usia anak SD kelas 2. Keluhannya adalah dia mengeluhkan setelah naik kelas 2, anak perempuannya ini nggak mau sekolah. Kemudian nasehatin dari yang paling halus sampai paling kasar, tetap kekeh nggak mau sekolah. Ya, karena protap saya tadi adalah bahwa anak di bawah balik 100% ada masalah di orang tua. Saya coba gali. Saat itu belum gali lebih detail, saya coba langsung saya ruqyah. Ternyata ketika di ruqyah itu, tangan kanan si ibu ini reaksi. Gerak-gerak luar biasa, ekstrim gitu. Saya hentikan, saya coba gali. Lalu saya tanya, Bu, dosa apa yang ibu lakukan dengan tangan kanan ibu sehingga tangan kanan ibu diganggu oleh jin? Ketika saya tanya itu beliau nangis. Ya Ustadz, saya salah. Salah ibu apa? Saya sering mukul anak saya dengan tangan kanan saya. Saya tanya lagi, kenapa ibu mukul? Karena saya stres Ustadz. Kenapa ibu stres? Karena suami saya berangkat pagi pulang malam dan saya menghadapi masalah di rumah sendirian. Tidak punya teman. Sehingga saya tidak siap. Oh, berarti lihat ibu menjalankan amanah di rumah tidak siap, artinya mentalnya lemah, sehingga mental lemah inilah kemudian yang menurun ke anak. Anak ibu pun mentalnya lemah. Ketika dia sekolah menghadapi bulian teman-temannya dan masalah-masalah lainnya tidak siap, sehingga memilih mundur dan tidak mau sekolah. Lalu saya bilang, ibu pengen sembuh anaknya, pengen mau sekolah lagi. Iya Ustaz. Ibu dulu taubati, harus siap menghadapi semua masalah-masalah yang ada di rumah. Yakin sama Allah. Dia berkomitmen, siap, istighfar, minta ampun sama Allah, saya ruqyah. Saya ruqyah ibunya, saya ruqyah anaknya, sehingga cerita selesai, pulang, besoknya ibunya telepon, berterima kasih, anaknya sudah mau sekolah lagi. Lihat, jadi sebagaimana kalau tidak salah ada 10 tips dari Ibnu Qayyim, mau jin, mau sihir, mau ain, polanya sama.
Salah satu di antaranya tawakal, taubat, gitu, seperti itu. Kadang-kadang baru dengan obat generik ya, hanya dengan taubat sudah selesai. Tapi kemudian kasus-kasus yang lain, misalnya lemparan ainnya terlalu kuat, tadi dengan taubat belum beres, maka kemudian terapi ain yang disyariatkan sesuai dengan contoh Nabi dan para ulama baru diterapkan, misalnya dengan mandi bekas wudu, gitu kan, dan lainnya yang sesuai dengan yang disyariatkan itu menyempurnakan. Tapi banyak kasus ya, entah itu sihir, entah itu ain, dengan taubat, minta ampun sama Allah, ngaku dosa, diruqyah, selesai salahnya, seperti itu. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Pernah juga baca dulu zaman Belanda ya, ada kata ya, saya juga ini baru dengar obrolan entah benar tangga ya, pokoknya ada tukang santet itu kalau nyantet muslim apa namanya manjur gitu, kemudian si tukang santetnya dikumpulin suruh nyantet Belanda, malah tidak ada hasil gitu. Ya, kita sebagai seorang muslim hanya berpegang teguh dengan protap yang ada ya. Kalau kemudian misalnya ada lemparan ain ditujukan kepada objek tertentu dan kemudian malah artinya tidak terjadi apa-apa, ini wilayah, karena itu wilayah gaib, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau berasumsi sih bisa banyak hal ya. Tapi kita nggak boleh berasumsi gitu. Kalau di dunia kalau yang secara Islami sih, misalnya saya melempar ain ke Ustaz Abu Alia, tapi Abu Alia biasa-biasa aja. Asumsi teorinya adalah benteng Abu Alia bagus, zikirnya bagus, hubungan sama Allahnya bagus, gitu. Sehingga lemparan yang saya lemparkan itu tidak ngefek kepada Abu Alia. Itu kalau yang apa namanya, yang syariat ya. Tapi kalau kepada misalnya di luar itu, orang yang kita benci, memang orang yang kita benci juga melakukan kezaliman, tapi kok kenapa lemparan ain itu tidak berngefek kepada dia? Allah alam bisawab, apakah ini juga istidraj dari Allah gitu. Ada orang yang sebenarnya melakukan keburukan, dibiarkan sama Allah tetap sehat, tetap umurnya lebih panjang gitu. Pasti ada maksud rahasia Allah yang lain yang terus kita gali ya. Allah alam bisawab. Gimana, Zat? Ya, itu yang bahasa saya istidraj tadi itu seperti itu, Ustaz. Istidraj itu kan artinya apa namanya, Allah biarkan sisi duniawinya tetap bagus, padahal sebenarnya kan Allah nggak suka, Allah murka, Allah tidak ridho gitu. Itu ya saya maksud dengan istidraj seperti itu. Ya. Tapi kemudian kesimpulan antum tadi juga baru asumsi ya. Misalnya apakah orang kafir itu tidak pernah ada korban ain? Ini perlu riset juga gitu ya. Kita perlu meneliti lebih detail. Allah alam bisawab gitu ya. Maka ini tetap jawabannya baru dugaan. Baik. Saya kembali pada rumus awal bahwa misalnya ain itu hanya akan berdampak hanya untuk muslim. Kalau untuk muslim mah nggak apa-apa. Kita belum menemukan hadisnya tentang itu. Kita juga belum pernah membaca ayat tentang itu. Yang jelas definisi ain tadi adalah kepada korban, kepada objek, dan tidak memilah-milah muslim dan non-muslim. Siapapun yang kena lemparan, asumsinya kalau memang kena, bisa kena. Masih global. Belum ada spesifikasi tentang hal itu. Baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, mungkin yang lain menambahkan. MC, kembali ke MC. Halo? Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan. Ustadz, apakah orang kafir bisa kena ain? Nah, jadi tadi sudah dibahas sebenarnya. Sudah ya. Iya. Bisa ya tadi ya? Sangat mungkin bisa. Iya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Afwan. Waalaikumsalam. Jika anak sudah usia 20 tahun, kena gangguan, jika hanya di rumah saja dia merasa gangguan tersebut
dan yang paling dia merasakan gangguan dengan ibunya. Anaknya sangat dekat dengan ibunya. Tapi jika gangguan yang dia rasakan berawal dari ibunya, terus Ustadz, anaknya sekarang terpisah dari orang tuanya. Bagaimana caranya untuk melakukan terapi untuk anak tersebut? Jazakallah. Wassalam. Anak sering di rumah, dekat sama ibunya, kena gangguan. Ya. Ya. Kalau sudah di atas balik, di atas 12 tahun ke atas, maka selain kalau secara nasab kasab ya, titisan leluhurnya, bapak ibu, nenek kakek dicek tuh ininya. Kemudian karena dia sudah balik, maka dia secara pribadi pun dicek juga masalah kepribadiannya dan hal-hal yang dia lakukan dalam perjalanan hidupnya. Ya, biasanya nanti akan kelacak dari perilaku, dari ibadah gitu. Kita sih melacak penyimpangan aja ya. Yang saya pahami ya, bahwa ruqyah syar'iyah itu tidak mengenal judul penyakit. Jadi kita hanya fokus melacak penyimpangan. Dan secara umum definisi penyimpangan dalam bingkai pemaruqyah syariah itu cuma 4. Psikis, ain, sihir, nasab kasab. Jadi apapun judulnya, coba lacak dari 4 poin itu. Ya kalau nasab kasab berarti kan coba cek bapak ibunya dulunya punya riwayat enggak, bapaknya melakukan hal yang syirik, ibunya juga sama terus gitu. Kalau ketemu misalnya ada jimat atau ada yang lain, yaitu dibersihkan, dimusnahkan, yang bersangkutan sudah bertaubat, minta ampun. Kemudian asumsi sihir ada enggak, lacak media-media buhulnya, gitu kan. Kalau ada ya sama dibereskan. Kalau nggak ada pindah ke yang lain. Terus begitu lacak satu-satu. Ketemu bereskan sampai kepada psikis kejiwaan. Perilaku yang difikirkan, yang diucapkan, pertumbuhan kejiwaannya, kalau ketemu ada penyimpangan diselesaikan. Biasanya gitu, kalau tidak ada kerusakan fisik di terapi secara itu sudah selesai. Tapi kalau kemudian judulnya penyakit medis, kalau misalnya sihir udah diterapi, ini sudah, tapi kemudian kok belum beres, asumsinya memang ada sisi medis. Dan itu tutup pendekatannya adalah medis. Wallahu a'lam. Begitu. Baik. Barakallah. Selanjutnya Ustadz, ini masih ada banyak. Assalamualaikum Ustadz Sumedi. Mau tanya, kalau kita menduga anak kita terkena ain, dia tidak merasa sinyal ya? Dan dia tidak. Diulangi Ustaz, tadi putus suaranya. Oke. Mau tanya, kalau kita menduga anak kita terkena ain, dia tidak merasa sakit, bagaimana cara terapinya? Syukron. Menduga kena ain, dia ngaku tidak sakit. Dia tidak merasa sakit. Iya, paham. Ini memang juga salah satu tantangan seorang terapis ya. Dan mungkin pengalaman-pengalaman satu terapi dengan yang lain beda-beda. Saya juga ini banyak kasus ya, ada yang bisa, ada yang juga saya angkat tangan gitu, so, agak susah. Satu waktu, ini kasusnya bukan anak, malah orang tuanya. Menurut anaknya sakit, tapi bapaknya ngaku nggak sakit, merasa sehat-sehat aja. Tapi semua anaknya sepakat kalau bapaknya itu bermasalah. Dipaksa nggak mungkin juga gitu. Saya bilang, gimana ya Bu? Saya bilang, bingung juga saya. Tapi tolonglah katanya. Akhirnya mikir gitu. Coba gini aja, saya bilang. Pura-pura sakit, minta diantar untuk datang ke saya. Posisi beliau orang yang mengantar. Ini hanya pengalaman ya. Bisa jadi cocok, bisa enggak, bisa benar, bisa salah untuk yang lain. Singkat cerita datang, kemudian si anaknya ngobrol 4 mata dulu dengan saya. Atur strategi, pura-pura sakit. Akhirnya setelah ngobrol, bapaknya saya panggil, Pak, anak bapak ini sakit. Dan anaknya perempuan ya.
Jadi saya bahasa-bahasa, tolong dampingi, takut ada apa-apa, Bapak di sebelah ya, gitu. Biar mustajab, itu bisa nggak Bapak wudhu dulu, biar Allah ridho. Akhirnya dia mau gitu. Jadi diakalin gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan benar ya. Singkat cerita di ruqyah, ternyata yang saya tembak bapaknya. Padahal Allah reaksi muntah, kemudian sadar. Kok saya begini Ustaz ya? Ya iya Pak, anaknya emang nggak apa-apa gitu. Baru belak-belakan. Sebenarnya yang sakit itu bapak Pak. Cuma katanya bapak di rumah katanya nggak ngaku sakit segala macam. Sampai akhirnya Allah kasih hidayah dan ngaku dan berterima kasih ujungnya. Ini ruqyah tidak langsung, ya hanya pengalaman. Ini kadang bisa, kadang nggak bisa juga gitu. Belum tentu setiap orang bisa diterapkan dengan pola-pola seperti ini. Itu untuk kasus yang dewasa. Kalau anak kecil mungkin bisa dengan pemaksaan bisa. Kalau anak kecil ya. Tapi kalau sudah dewasa dan nggak mungkin dipaksa, ya ini kadang-kadang ya la haula wala quwata illa billah. Ya gimana lagi gitu. Semua upaya sudah kita lakukan ya. Kalau ada yang mentok, ya mungkin paling coba barangkali ada terapis lain yang mampu, ada metode tertentu. Ya sejauh ini kalau emang nggak bisa ya gimana lagi, saya angkat tangan. Kadang-kadang seperti itu yang bisa saya lakukan. Oke. Itu saat ini ada yang raise hand ini Ustaz. Ya. Ustaz Rian, Jayapura, enggak. Fadal Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Tadi Zoom-nya agak itu, saya nggak fokus. Akhirnya pas pertanyaan baru saya masuk. Saya mau nanya Ustaz, apakah ain ini bisa dilatih Ustaz? Sebagaimana dilatih tenaga dalam kayak gitu. Tadi di paparan materi saya sedikit menceritakan tentang pengalaman saya. Ya, saya terus terang mantan praktisi hipnoterapi ya. Saya pernah mendalami hipno. Kalau boleh baca ya, ain-ain terlatih itu salah satu melatih sorot mata, lihat matahari, lihat lampu. Saya diminta 1 jam nggak boleh berkedip lihat lilin. 1 jam. Tadinya saya bilang ke pelatih itu, mana mungkin, coba dulu kata. Saya dimasukin ruangan yang kecil, digelapin, lalu nyalakan 1 lilin. Saya duduk hanya jarak berapa senti ya? 30 senti ya, 50 sentian. Seru menatap lilin, ternyata saya bisa. Lilin gitu. Kemudian setelah itu baru melatih sugesti dan seterusnya ya. Ya alhamdulillah berikutnya kemudian ternyata itu ya secara syariat tidak dibenarkan. Diskusi dengan ya Ustaz Abu Alia dan lain sebagainya, itu yang kemudian disebut dengan ain terlatih. Artinya tadinya dia tidak bisa karena untuk tujuan tertentu itu sorot mata dilatih, itu ternyata bisa. Hanya dengan kedipan orang bisa jatuh. Itu bisa. Ya, itu yang disebut ya saya pahami itu ain terlatih. Wallahu alam. Mungkin Ustaz Abu Alia bisa menambahkan atau Ustaz yang lain, fadhol. Ya. Begitu Ustaz tadi sudah dibahas ya. Ada lagi Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz mau tanya. Ya. Jika ada anak umur 5 tahunan, banyak makannya, ngemil, tapi badan tidak besar-besar, anaknya juga sehat, dan dulunya sering nangis. Juga kalau dimarahin atau dilarang, dan kalau kita nasihati terkadang tatapan matanya tajam gitu ke kitanya. Dan jika kita larang, suka hentak-hentak kaki gitu Ustaz. Apakah itu ain? Dan jika iya, apakah perlu diruqyah anak tersebut Ustaz? Ya. Begitu. Ya. Baru asumsi ya. Untuk melacak ain itu memang perlu dilacak. Apakah misalnya kan 2 hal ain tuh. Sering dipuji atau sering dicaci maki. Cek orang-orang terdekat yang interaksi dengan si anak itu. Misalnya karena nakalnya sering dimarahin bapak ibunya, kakaknya atau neneknya, kakeknya dimarahin. Berarti asumsi
anaknya begitu tuh kenain orang-orang yang mencintainya, bapak ibunya seterusnya. Maka kalau itu redaksi atau runutan masalahnya begitu, asumsinya memang kenain. Tapi kalau tadi sampai injak-injak kaki, sorot mata tajam, curiga, asumsi nasab, ya. Tapi juga nggak boleh kira-kira ya, nggak boleh nuduh ya. Lacak ke atas tuh ke bapak ibu nenek kakeknya, adakah nenek kakek punya riwayat yang klinik, yang gaib-gaib begitu, ritual-ritual yang menyalahi syariat gitu. Kalau ternyata ada, dicoba juga ditempuh untuk merukyah leluhurnya gitu. Bisa jadi double gitu, ain iya itu iya gitu. Kalau begitu. Kemudian lihat yang paling dominan mana. Kalau misalnya kayaknya lebih menonjol ainnya, coba selesaikan ainnya dulu. Kalau ain udah beres, udah ditempuh cara-cara terapi ain dengan mandi, wudhu dan seterusnya. Kalau belum beres baru pindah ke riwayat keluhan berikutnya. Ya, begitu kayaknya yang saya alami. Allah alam. Mungkin sedikit menambahkan tadi masih dengan kaitan pertanyaan yang terakhir tadi. Saya pernah mendengar tentang hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah pernah bertanya kepada Asma binti Umais, ya, tentang kelihatan tubuh keponakanku kurus kering. Ya. Apakah mereka kurang makan? Nah, Asma berkata tidak, tapi mereka terkena penyakit ain. Nah, apakah setiap yang kurus seperti itu memang kena ain? Ya, atau tidak? Terus kaitannya dengan pertanyaan tadi, kan doyan makan, ngemil, tapi badan nggak besar-besar itu. Nah, apakah ini juga hampir sama dengan ini? Enggak, Ustaz? Ya. Karena ain itu masuk kategori penyakit non medis, ya. Berarti kemudian diagnosanya adalah lihat secara prosedur medis, logis enggak? Gitu. Sesuatu yang tidak logis, yang menyalahi teori-teori kesehatan pada umumnya dicurigai non medis. Kemudian non medisnya apa nih? Kalau asumsi mendekati ain, apakah setiap yang kurus pasti ain? Belum tentu. Gitu. Nggak bisa juga main tunjuk, main tuduh, dipastikan gitu. Setelah diagnosa, kalau ternyata tidak ada, gitu, korelasinya benang merahnya nggak ada, kita nggak boleh memaksakan bahwa itu kena ain. Kalau dari runutan masalahnya nggak ada, gitu. Kadang-kadang saya pernah nanya ke Ustaz Nadif ya kalau nggak salah, kalau diagnosa ain nggak ada, diagnosa sihir nggak ada, diagnosa jin nggak ada, terus gimana? Ya udah rukyah secara umum aja. Gitu. Kadang-kadang di lapangan juga kita menemukan hal seperti itu. Belajar dari ciri-ciri ain ya kurus, kemudian susah tidur, perut kembung, gitu kan? Kok nggak ada gitu ya? Dari ciri-ciri ain nggak ada. Kemudian cek ciri-ciri sihir, buhul nggak ada, mimpi buruk nggak ada, pokoknya semua ciri-ciri nggak ada. Lalu gimana terapinya? Udah kembali kepada rukyah secara umum. Ya mungkin yang dibaca ayat-ayat tentang kesembuhan, ayat pertobatan kepada Allah dan keagungan Allah gitu, mujizat Al-Quran, baca sembari kita mentaubati. Yang jelas sih secara umum bahwa semua musibah yang menimpa kita adalah efek kita. Kalau kita sebagai orang dewasa, mungkin kita yang melakukan dosa. Kalau yang menimpa anak kita, mungkin pelaku dosa adalah bapak ibunya. Maka prosedur umumnya bapak ibunya taubat, minta ampun sama Allah, gitu. Lalu bacakan ayat rukyah, berdoa minta kesembuhan. Ya, paling seperti itu yang biasanya saya lakukan. Wallahu a'lam. Kalau untuk seperti ngantuk ketika ikut kajian itu gimana, Ustaz? Iya, prosedur medisnya apakah dia kelelahan gitu kan? Tanya apakah habis mungkin habis begadang, terlalu makan banyak gorengan gitu kan? Prosedur medisnya dilihat dulu lah gitu kan. Ya, kalau ternyata misalnya begadang enggak gitu kan,
Ya kan hal-hal yang ini enggak, tapi ngantuk. Nah baru dicurigai ke dimensi yang lain. Kemudian coba diruqyah gitu kan. Setelah diruqyah ada perubahan apa enggak gitu. Ya asumsi itu ada gitu kan misalnya. Jadi tidak gitu, perlu ke sana ya Ustaz ya. Iya. Baik, ada lagi mungkin tambahan mungkin? Ini ada Abu Abidah, siapa? Ada yang di chat. Oke, dari Ustadz Abu Abidah. Ustadz, kalau setiap ingin mau bertanya, jantung berdebar kencang, apakah ini gangguan? Yang ilmiah dulu ya, sebelum menuduh jin gitu. Iya. Yang ilmiah dulu bisa jadi mungkin tipikalnya adalah nervous ya, gugup, itu minder atau tidak terbiasa nanya, bisa itu nomor satu itu dulu tuh. Saya enggak, misalnya kebayangnya tuh kalau nanya itu takut salah, takut diketawain. Biasanya kalau yang tuduhan-tuduhan ke diri sendirinya begitu, itu yang bikin gugup biasanya. Tapi ada orang ketika cuek bebek, sabodo, mau diketawain, mau apa gitu, dia ngomong, biasanya ngomongnya lancar gitu. Kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya umumnya bahwa dia nggak ada masalah gitu kan, biasanya lancar, biasanya berani, kok tiba-tiba nggak berani, nah itu baru dicurigai itu. Apalagi perubahannya ekstrim, dadakan. Kemarin nggak apa-apa, kok hari ini kok begini ya. Nah, yang dadakan-dadakan begitu biasanya ini. Biasanya, tapi juga harus dilacak ya dari runutannya. Allah alam. Bisa dirunut dulu berarti ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Masih ada waktu ini. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, saya ngerasain sakit kurang lebih 9 bulan ini. Awal udah ke dokter bolak-balik ke rumah sakit, diagnosanya sakit lambung atau GERD. Akhirnya saya memutuskan ikhtiar berobat dengan berbekam dan terapi Quran. Di situ saya diberitahu kalau saya kena ain atau sihir. Kata terapisnya, saya sementara pindah rumah atau kemana dulu. Dikhawatirkan itu salah asbab saya kena ain. Apakah benar rumah bisa memberi pengaruh negatif dan kata terapisnya rumahnya disuruh diruqyah? Dan apa saya mesti keluar dari rumah ini sementara? Syukron. Iya. Diagnosa dalam syariat ya, nggak boleh pakai kira-kira. Ada yang lebih diwaspadai adalah pakai terawangan. Ya tadi menyimpulkan, ini rumahnya harus ditinggalin dulu, karena ada ini ada itu gitu. Itu diagnosanya pakai alat apa? Itu satu. Kalau dari jarak jauh, tiba-tiba nyuruh ditinggalin rumah, nyuruh keluar, curiga saya itu pakai terawangan. Itu ya. Yang kedua, sejauh ini ya sejauh yang saya belajar dalam ruqyah syariah ya, belum nemu sih kalau harus meninggalkan rumah. Aku pernah baca sebuah hadis ya, bahwa apabila ada tipikal rumah yang memang kurang bagus ya, sampai kata Rasulullah tinggalkanlah dalam penuh kehinaan. Ya. Pernah saya nangani kasus ya, sudah upaya maksimal tuh di ruqyah rumah udah segala macam udah itu. Salah satu diagnosanya adalah rumah ini dia beli jadi gitu. Sebelumnya pemakai sebelumnya adalah dukun. Itu pernah dipakai ritual ini ritual itu. Kasusnya adalah keluarganya selalu sakit. Tuh. Upaya maksimal sudah dilakukan, tapi ternyata tidak, dalam hasil tidak maksimal. Lalu saya nanya, kalau rumah ini dijual, beli yang baru, mungkin nggak pindah? Mungkin Ustaz, ya. Nah itu juga kan masalah kemampuan ya.
Dan ternyata memang pada Allah setelah meninggalkan itu selesai gitu kan. Ada kasus begitu. Tapi kalau kamu ujuk-ujuk langsung nembak, suruh ninggalin rumah, suruh ini gitu kan, ya kembali kepada cek cara diagnosanya tadi, logis, ilmiah, syariah apa enggak gitu. Kalau enggak logis ya tidak perlu diikuti dengan baik. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambah dikit Ustaz terkait pergi dari rumah itu. Saya tetangga ya mirip kasusnya seperti ini. Jadi beliau itu pernah nyalon wakil bupati tapi gagal. Orang kaya, anaknya sakit-sakitan terus gitu lah. Datanglah ke orang ya nggak tahu ke Ustadz gitu lah. Dia ya itu mirip dengan kasus yang disampaikan di chat ini. Katanya disuruh pindah rumah. Saya bilang, Pak, ini rumah sampean. Kenapa dia sampai yang pindah? Kalau memang ada gangguan ya dia yang ganggu itu yang suruh pindah ya. Nah akhirnya memang rumahnya ya namanya nyalon wakil bupati ya biasa kan perdukulannya juga kuat. Ini saya luruskan akidahnya dulu, kemudian hal-hal yang membuat jin atau syaitan itu senang di rumah itu saya suruh singkirkan. Banyak patung segala macam, patung-patung hewan, patung-patung orang banyak, memang orang kaya gitu. Nah, itu saya suruh singkirkan semua. Alhamdulillah setelah itu dikondisikan rumahnya, kemudian rumahnya diruyah sampai sekarang nggak pernah ada gangguan-gangguan seperti itu lagi, nggak pernah sakit-sakitan lagi seperti itu. Jadi kalau saran saya Ibu yang bertanya ya bukan sampean yang pindah rumah gitu. Kalau memang itu benar-benar gangguan ya yang ganggu itu yang harus diusir ya. Hubung aja peluang yang syar'i di sekitar di kota Ibu gitu. Barang gitu Ustaz Sumedi pengalaman pernah ketemu kasus kayak gini. Ya. Baik. Saya nambahkan juga, tapi ini juga kasus ya. Ketika tadi kata antum, coba Bu diruqyah, kemudian ya, patungnya perbaiki ibadah. Nah persoalannya tadi ketika kita memberikan dakwah ya nasihat, suruh memperbaiki ibadah, ternyata di lapangan itu ada yang cepat respon dia langsung memperbaiki, ada yang dablek gitu loh. Iya, itu tetap begitu gitu. Suruh baca zikir tetap nggak zikir gitu kan, hanya nganggapnya sepele. Ya akhirnya memang itu kemudian akhirnya penyakit atau masalah itu nggak beres-beres, komitmennya lemah gitu. Nah ini juga mungkin bisa jadi kalau kajiannya begitu, ya mungkin pada akhirnya pindah rumah menjadi solusi. Tentunya setelah kaji secara komprehensif ya, sisi lemah plus minusnya begitu. Sebenarnya kan ini awalnya kalau komitmen semangat hijrahnya tinggi, kembali kepada Allah, pasrah di level manapun, kalau prosedur ini ditempuh, insya Allah sebenarnya akan jadi pemenang. Allah akan nolong dan selesai gitu. Tapi ketika komitmen yang lemah gitu, seolah tuh kayak pengennya kan yang instan gitu, dikasih obat diminum belek-belek langsung sembuh gitu kan. Masih ada yang mentalnya seperti itu gitu kan. Nah itu juga perlu memang solusi-solusi lain untuk yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Kembali ke MC Fadzal Ustaz. Waktu sudah menunjukkan jam 21:18. Mungkin ada ini ya, saya nambahkan sedikit tentang ada yang pernah menyampaikan ya, salah seorang ustadz bahwa dampak ain itu bisa berupa kebalikannya, yang tadinya solih jadi tolih gitu ya. Yang tadinya rajin ibadah jadi tidak seperti itu. Apakah benar seperti itu Ustaz? Ya, betul kata para ulama, ain itu bisa ke jasad, bisa ke pikiran, bisa ke rohani, ke spiritual, ke kolbu bisa. Walaupun ada juga mengatakan lebih banyaknya ke medis ya, tapi bisa merubah semuanya. Tapi tidak ada spesifikasi bahwa ain itu hanya untuk medis gitu, tidak ada. Berbagai kasus-kasus yang ditemui di lapangan ya, perubahan perilaku setelah diterapi ain beres gitu kan. Anak bandel gitu kan, lacak, ternyata sumbernya dari orang tua suruh tobat,
diruqyah melakukan terapi ain, ternyata anak sih berubah. Karena kan bandel itu kan perilaku ya, itu tidak terlalu medis. Jadi pas dengan definisi yang digunakan oleh ulama sama kasus-kasus lapangan. Itu saja. Oke, kita batasi tambah 2 pertanyaan lagi nih Ustaz. Apa ya? Ustaz. Pertanyaan pertama, Bismillah Ustaz, mau tanya, jika seandainya ada orang yang kebetulan memuji anak dan orang tua mengetahui langsung orang yang memuji tersebut tidak menyandarkan kalimat thayyibah atau asma Allah, kemudian orang tua saat itu merespon dengan mengucapkan Masya Allah, ya Bu, Pak, apakah ini sudah cukup melindungi anak? Ya. 2 hal yang bisa kita lakukan, misalnya bawa anak ke undangan, ya, pesta pernikahan. Setelah paham teori ini, sebagai preventif, waspada, pembentengan, sebelum berangkat ke undangan, anak jika perlu ruqyah mandiri ya, dibaca ke telapak tangan, ayat-ayat perlindungan, tiup, lalu usapkan seluruh tubuh anak kita yang masih kecil. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, seandainya di tengah-tengah pesta itu misalnya ada teman koleha memuji, lalu kita khawatir pujian itu melempar ain ke anak kita, satu hal yang bisa kita lakukan adalah menegur si yang melemparkan pujian itu untuk mengucapkan Masya Allah. Sebagaimana salah satu di antara yang disebutkan ulama begitu. Coba ingatkan yang memuji itu suruh menyebut Masya Allah gitu. Itu mengingatkannya begitu. Berarti boleh ya? Boleh ya mengingat. Cuman nanti juga kasus-kasus di lapangan ada yang bisa ditegur, ada yang nggak bisa. Nah, ada yang kita juga segan ngomongnya kan. Kalau yang memuji itu orang yang kita segani, untuk negur juga. Nah itu lebih kembali kepada pembentengan kita. Itu Ustaz. Ini Ustaz Rosyad dan Ustaz Abu Alia kayaknya mau menambahkan ini Ustaz. Ustaz Rosyad. Jazakumullah khair Ustaz. Monggo Ustaz Rosyad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Jazakumullah khair. Fadhal Ustaz. Ya, sambil nyimak-nyimak aja, sambil ada kerjaan, alhamdulillah bisa nyimak. Subhanallah. Melengkapi aja sih sebetulnya. Jadi apa yang dilempar dan sasaran yang dituju, efeknya terjadi itu kan kemungkinannya tergantung dari tadi yang sudah antum jazakallah telah sebutkan, perlindungan gitu ya. Perlindungan dari target. Tetapi juga jangan lupa bahwa ini secara kausalitas ya, sebab akibat secara lahiriahnya begitu, semuanya tentu dengan takdir Allah. Itu juga sebab yang lain adalah kadar kekuatan lemparan itu. Jadi bukannya kita tidak berlindung dengan pelindungan yang cukup, tetapi kemungkinan besar juga karena kekuatan lemparan itu juga lebih dahsyat dari kemampuan atau dari ketebalan perlindungan kita, tapi kalibernya dan hulu ledaknya memang lebih kuat dari perlindungan yang kita siapkan. Takdir Allah kemungkinan juga akan kena begitu. Ini berlaku bagi ain. Maka di sini juga selain ikhtiar perlindungan, kalau ini masih lingkungan keluarga, maka ya mungkin ya hulu ledak atau kemampuan ledakan itu yang harus amunisinya harus dikuras. Karena nanti kalau kita diskusi lebih dalam terkait kok si A, B, C ada 3 orang misalnya, seperti yang tadi antum contohkan, latihan
melihat lilin di kamar yang gelap gitu ya. Mungkin nanti ada yang kekuatannya sampai berapa jam, sampai ada juga yang api lilinnya bergerak-gerak gitu ya, karena dia niatkan bergerak sampai diniatkan mati. Tetapi dari 3 atau 5 orang yang bersama-sama di waktu yang bersamaan, ternyata kemampuan masing-masing nggak sama. Ini berarti kan ada, ya kita meminjam istilah lebih mudah saja, ada energi yang berbeda di kelima masing-masing itu. Nah, satu dengan lain. Ya. Energi yang menggerakkan itu apa kan gitu. Apapun itu, ya itu yang juga perlu diikhtiarkan, dikuras. Kalau ini di lingkungan keluarga, kalau tema kita adalah bahaya ain dari orang tua kepada anak kan gitu ya. Maka dia telusuri muhasabah atau mempelajari riwayat dirinya, apa yang pernah dilakukan, atau kalau kita mengenal istilah ada nasab, ada kasab. Nah itu yang dikuras dari situ, supaya nanti kalau sewaktu saat lupa, keceplosan, hulu ledaknya nggak terlalu gede gitu, daya tembaknya nggak terlalu gede dan tidak terlalu fatal. Walaupun tetap saja harus diwanti-wanti, harus diingat, jangan sampai keceplosan, jangan sampai ada yang lewat pandangan mata atau lewat lisan. Tadi juga kita juga tahu bisa juga lewat pergunjingan gitu, atau rumpian ibu sesama ibu dengan teman-temannya ngomongin anaknya. Ini kan nggak ngelihat langsung ya, tapi itu bisa sampai ke sana gitu, bisa sampai kepada si anak. Secara teknis supaya prosesnya itu juga dicegah, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai keceplosan. Tapi juga di sisi lain secara ikhtiar dia harus tazkiyah diri betul-betul supaya energi buruk yang bisa menimpa itu bisa terkurangi, syukur-syukur bisa dengan izin Allah bisa betul-betul tipis, sehingga kalau toh keceplosan suatu saat tidak terlalu fatal efeknya. Karena memang setiap orang beda-beda ternyata kekuatan potensi lontaran ainnya. Jadi ada 2 lapisan perlindungan dan juga kemungkinan kekuatan lemparan itu sendiri. Rasulullah SAW Allah takdirkan terkena sihir, ya kita, ini adalah pelajaran bagi kita semua tentunya, bahwa sekuat itu beliau Allah takdirkan kena. Ini artinya apa? Memang ada kekuatan sihir yang luar biasa yang Allah takdirkan kena supaya tahu nanti gimana cara terapinya kan begitu. Yang juga pada saat surat Al-Qalam 51 itu wa iyakadul ladzina kafaru, Nabi SAW hampir nyaris kena kan begitu. Bani Asad, dia dari suku Quraisy yang terkenal orang-orangnya banyak ain terlatih tadi yang sudah disampaikan itu. Bahkan sebelum dia kan dibayar gede itu ya untuk mencelakakan Nabi dengan pandangan mata tanpa kata-kata. Artinya dia menyiapkan berhari-hari untuk menguatkan nanti pada saat waktunya itu akan ditembakkan kepada Nabi SAW. Tapi karena Allah langsung yang lindungi pagari, nggak kena. Kalau nggak ada, akibatnya sungguh-sungguh fatal gitu. Jadi memang ada energi yang besar, ada yang sedang, ada yang mungkin tipis. Walaupun sama-sama ngeliat, walaupun sama-sama melontarkan, walaupun sama-sama ngebatin, belum tentu dampaknya sama gitu. Tapi di sisi lain juga memang di kitanya sendiri memang harus perlindungan, di anaknya harus kita lindungi berulang-ulang, supaya tadi kalau keceplosan masih ada benteng yang melindungi, atau kalau pas keceplosan yang sudah keceplosan itu energinya sudah berkurang banyak sehingga tidak terlalu fatal akibatnya. Ya nambahin sedikit. Allah alam. Itu dari hadis itu saja, antara kata Rasulullah, doa kita ke langit bisa bertempur dengan musibah juga, sama-sama ke langit, itu adu kuat ya. Ada kalanya doa kita yang kuat, maka doa kita bisa menghalangi musibah itu. Ada kalanya doa kita lebih lemah, maka musibah yang akan sampai kepada Allah sehingga musibah itu menimpa kita ya. Mungkin dasar hadisnya itu kali. Jazakumullah khair. Fadhal Ustaz MC. Fadhal. Ya, jazakallah khairan katsir. Ustaz Rosyad, Ustaz Sumedi. Ini waktu sudah menunjukkan jam 21.29.
masih ada beberapa pertanyaan, tetapi karena mungkin waktu ya Ustaz ya. Iya. Insya Allah, Masya Allah ya, ternyata banyak atensi. Jazakumullah semuanya. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Bagi yang pertanyaan-pertanyaan belum bisa kita jawab sekarang, insya Allah di lain kesempatan. Jadi tambahan pertanyaan ini berarti. Serahkan ke MC aja. Ustaz. Ya. Singkat. Wah, ini jadi panjang. Cukup nanti aja di opdar aja, kopi darat. Masya Allah. Habis, ya. Saya menjelaskannya nggak bisa 1 menit itu. Nanti aja, San. Kembali ke MC, Fadol. Oke. Untuk ain dan hasad di awal tadi Ustadz Sumedi sudah menyampaikan, ada hasad, ada ain. Cuma mungkin perbedaannya, pemaparannya belum disampaikan secara rinci tadi ya Ustadz ya. Iya, karena saya fokus ke kasus-kasus rumah tangga ya, orang tua. Jadi kemudian saya juga melihat beberapa pekan yang lalu guru kita Ustadz Dwi juga secara global itu definisi runutannya sudah menjelaskan. Jadi saya fokus lingkaran hubungan orang tua sama anak gitu. Saya fokusnya di situ membahas ainnya. Jadi belum nggak melebar ke yang lain gitu. Mudah-mudahan next kajian insya Allah mungkin ada sisi lain yang bisa mengangkat, mudah-mudahan lebih dalam lagi sehingga membuat kita lebih hazanah, lebih luas insya Allah. Insya Allah. Baik. Nanti insya Allah ada tema tersendiri yang tentang masalah itu. Sedangkan dalam beberapa pertanyaan tadi juga ada beberapa yang di luar tema, jadi mohon maaf tidak bisa kami sampaikan di sini. Dan karena waktu mungkin ya sebelum kita akhiri, juga pengurus pusat Arsy, insya Allah bertemakan maqasidus syar'i dalam praktek ruqyah syariah. Masya Allah, ini seru, insya Allah lebih seru. Masya Allah, bagus ini. Ini ada tambahan sedikit dari Ustadz Rosyad di Zadul Ma'adnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa jiwa orang yang menjadi penyebab ain bisa menimbulkan bahayanya tanpa harus dengan melihat. Itu ya tadi yang sedikit tambahan dari beliau. Baik, mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan. Silahkan simak acara-acara kita, kajian-kajian rutin Pekanan Arsy ini, terus bergabung bersama Arsy. Kita mengkaji, membahas, memperdalam wawasan, keilmuan kita. Dan silahkan kunjungi channel-channel YouTube Arsy, insya Allah. Dan saat ini mungkin masih ada yang mau disampaikan dari pengurus Arsy, Ustadz Mukhtar atau yang lainnya. Oke. Baik, karena waktu juga sudah malam. Untuk yang di Papua ini Ustadz Rian, Masya Allah. Baik, kita akhiri dulu pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika